Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, dari sini kadang-kadang saya merasa heran ya dengan kelakuan para pendukung, entah pendukung siapa, yang jelas bukan pendukung dari Presiden Joko Widodo dan juga Ganjar. Karena apa? Karena isu-isu ini terulang lagi pada Pilpres 2014 dan 2019. Bayangkan isu seperti ini, halo turunan PKI Sono Pancacina. Itu menurut saya memori-memori kita akan kembali lagi pada Pilpres 2014 yang lalu. Bayangkan, saya masih ingat betul ketika Presiden Joko Widodo pada saat itu menjadi Capres 2014 yang diusung oleh PDIP. Itu juga diserang dengan isu-isu yang sama, yaitu PKI. Bahkan ada bukunya, yaitu yang membuat Bambang Tri. Kalau nggak salah buku tersebut Jokowi Undercover, membahas tentang keturunan PKI pada saat itu. Nah, bayangkan sekarang ini bahkan juga di-up lagi oleh pendukung-pendukung yang jelas bukan pendukung dari Presiden Joko Widodo. Ini bahkan juga dikomentari Gibran, dan bahkan di sini Gibran marah betul, bilang ke Koraplu, serangan-serangan seperti ini udah kalian lakukan di Pilpres 2014 dan juga Pilpres 2019. Sudah terbukti 2 kali kalah dan masyarakat tidak simpatik. Masa mau lu ulangin lagi pola seperti ini di 2024? Dan bahkan juga tidak hanya itu saja. Di sini bahkan Ganjar setelah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan sebagai Capres 2024 juga diserang fitnah seperti ini. Bayangkan, kemarin ada Ganjar berpelukan dengan istrinya sendiri, bahkan di framing sedemikian rupa, birahi yang lain-lain sebagainya. Dan sekarang ini malah Ganjar berpelukan dengan bintang film dewasa. Ini sungguh terlalu sekali. Masyarakat sudah tahu lah model-model gini ini pasti juga editan dan juga cenderung fitnah. Masyarakat sudah cerdas. Ini bahkan juga dikomentari Surya Selalu. Kemarin fitnah Pak Ganjar pakai foto beliau pelukan sama istri dikasih narasi birahi dan lain-lain. Sekarang foto dengan perempuan ini. Terus ada yang percaya gitu, yang posting, dan yang percaya sih sama-sama ogep. Mereka tuh nggak kapok-kapok aja pakai cara kayak gini sejak 2014-2019. Nah, dari sini juga ada berita, yaitu gambar Ganjar peluk Miyabi beredar di medsos. Mulai perang hoax, cara-cara 2014-2019 diulang oleh kesit ini. Ya, menurut saya kalau Pilpres 2024 besok seharusnya ya perang gagasan, perang ide, perang visi misi dan lain sebagainya itu merupakan sesuatu yang paling bagus. Sampai detik ini pun capres-capres ya belum ada visi misi, belum ada ide, gagasan dan lain sebagainya. Terlebih di Koalisi Perubahan yang sudah mengusung Anies Baswedan pada 2022 yang lalu. Itu juga belum ada ide dan visi misi tentang perubahan. Malah sih akan meneruskan program-program dari Presiden Joko Widodo. Nah, di manakah letak perubahan yang digaungkan oleh Koalisi Perubahan tersebut? Menurut saya ya hanya tagline perubahan saja, tapi perubahannya ya juga tidak ada sih kalau menurut saya. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira bagaimana ya? Gas Mas Wali, akhirnya bisa lihat marahnya Mas Gibran. Hati nurani rakyat yang mencintai pemimpinnya tak akan pernah terpengaruh hasutan busuk kaum pembenci. Cinta tulus tak akan pernah kalah dengan kebencian. Akun-akun bot yang digerakkan oleh Komandan Koordinator TL untuk menyerang. Yang kayak gitu pas Imlek biasanya antri paling depan angpaunya. Sekali-sekali ngegas lah Mas Wali, Gibran tweet ben rodok gayeng. Haha gitu dong. Program kalau kecipratan air cucian beras ya begitu itu korsletnya Mas. Diemin aja lah. Ya memang sangat lucu sekali ketika tahun 2024 masih menggunakan pola-pola yang sama, menggunakan isu-isu yang sama. Masyarakat sekarang ini sudah cerdas dalam menyikapi sebuah berita. Ini berita hoax atau berita fitnah atau berita yang sesuai fakta. Masyarakat sudah pinter lah dalam hal beginian. Apalagi pada Pilpres 2014 yang lalu juga terbukti Presiden Joko Widodo memenangkan pada Pilpres 2014 yang lalu. Dan begitu juga 2019. Ditambah lagi pada 2017 yang menurut saya itu adalah pilkada paling brutal di sepanjang sejarah. Tetapi sekarang ini pada Pilpres 2024 malah terulang lagi. Masyarakat sudah cerdas, malah yang mengomentari rata-rata malah tidak mendukung atau tidak percaya dengan berita-berita seperti ini. Yaitu semakin banyak gerakan hitam yang model begini mau dijadikan presiden makin hancur Indonesia. Ya memang untuk saat ini sih elektabilitas dari Pak Ganjar Pranowo memang
memang tertinggi, masih mengalahkan Prabowo dan juga Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan juga lempeng-lempeng aja, ya cuma segitu-segitu saja, padahal sudah safari politik kemana-mana, tetapi tidak naik-naik. Malah sekarang Ganjar Pranowo ketika dideklarasikan sebagai capres oleh PDI Perjuangan, elektabilitas Ganjar semakin melejit dan tidak tertandingi. Ya, itu kemungkinan ekspresi kepanikan ya dari pendukung salah satu capres. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebuah gambar yang menunjukkan Ganjar Pranowo berpelukan dengan bintang film dewasa asal Jepang Maria Ozawa atau populer dengan nama Miyabi, beredar di media sosial. Sejak diunggah pada Senin 1 Mei, unggahan tersebut telah mendapat 47.000 lebih komentar, disukai sebanyak 20.000 dan dibagikan 342 kali. Foto tersebut diunggah pada grup publik Indonesia Bersuara. Dalam foto itu terdapat notifikasi yang menyebutkan model seperti Ganjar apabila menjadi presiden semakin membuat hancur Indonesia. Tidak ada penjelasan lain maupun jawaban dari yang bersangkutan di kolom komentar. Namun, jika melihat halaman profil di akun pada Facebook tersebut, semua unggahan yang bersangkutan berisi narasi yang menyerang Ganjar. Beberapa postingan bahkan cenderung tidak senonoh. Beragam komentar dilayangkan warganet untuk menanggapi postingan tersebut. Ada yang menyebut foto itu cuma editan dan bertujuan menfitnah Ganjar. Ada yang menghubungkan bahwa penggugah memiliki afiliasi sebagai pendukung salah satu bakal calon presiden. Sampai sekarang belum ada tanggapan apapun dari Ganjar sebagai pihak yang diserang. Jika dilihat dari postingan akun media sosial personalnya, Ganjar menggugah hasil kerjanya mulai dari pembangunan pemukiman sampai yang terbaru tentang kinerjanya di bidang pendidikan. Pada Selasa, 2 Mei pagi, Ganjar sedang melakukan siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman kantornya di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Patut diketahui, beberapa waktu lalu seusai lari pagi di Gelora Bung Karno, Jakarta, Ganjar Pranowo menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas pemilu 2024. Menurut Ganjar, semua calon yang akan bertarung pastinya punya gagasan dan ide masing-masing. Ingat, di antara kita semua adalah teman. Tidak perlu disama-samakan, tetapi dipersatukan. Jadi, saya titip betul mulai hari ini. Mari kita jaga perilaku kita baik-baik. Jangan sakiti orang lain, jangan bully orang lain. Kita salurkan energi yang positif. Setuju? Ujar Ganjar. Bahkan diketahui, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespon cuitan salah satu netizen di Twitter yang menyebutnya sebagai keturunan PKI Solo. Salah seorang netizen, Budi Sans, menuliskan, "Halo turunan PKI Solo, Pancasila, satu keateisan yang Maha Esa, kebiadaban berabad-abad, persatuan Cina-Cina, kerakyatan yang dipimpin oleh Republik Rakyat Cina, keadilan sosial bagi seluruh konglomerat Cina." Cuitan itu langsung direspon Gibran. Gibran menyebut bahwa isu PKI tersebut sudah terbukti 2 kali kalah di tahun-tahun sebelumnya. Bilang ke Korlap lu, serangan-serangan seperti ini udah kalian lakukan di Pilpres 2014 dan juga Pilpres 2019. Sudah terbukti 2 kali kalah dan masyarakat tidak simpatik. Masa mau lu ulangin lagi pola seperti ini di 2024? Respon Gibran.
Saat ditemui di balai kota Solo, Gibran mengatakan seharusnya di tahun-tahun politik ini lebih menunjukkan pada adu-adu gagasan hingga adu ide program-program. Sudah jelas tidak perlu saya klarifikasi. Harusnya adu ide, program-program, visi misi, tidak PKI, kafir itu zaman dulu, jangan diulangi lagi, ujarnya. Gibran juga kemudian mencontohkan beberapa isu-isu yang bisa diangkat di tahun politik ini. Pemulihan ekonomi, energi terbarukan, dah itu tendasnya. Diketahui pada pemilu 2019 yang lalu diwarnai oleh isu agama yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Para tokoh menyerukan dan berharap semoga pemilu syarat isu agama ini tidak terulang lagi di pemilu seterusnya. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Said Akhil Sirot, menyebut isu agama diangkat selama pemilu 2019. Ia berharap isu seperti ini tidak terulang lagi di pemilu selanjutnya. Baru kali ini pemilu isunya kemarin agama. Ini mudah-mudahan jangan sampai terulang. Cukup tahun ini. Ke depan, pemilu adalah adu program, bukan agama. Bukan Islam non-Islam. Bukan pendukung Islam anti-Islam. Enggak. Itu sangat berbahaya, ujar Akhil di Istana Kepresidenan pada 9 Mei 2019 yang lalu. Ketua Umum PBNU ini mencontohkan beberapa negara di Timur Tengah berkonflik karena isu agama. Akhil pun merasa heran jika Cawapres Ma'ruf Amin dicap anti-Islam. Itu yang sudah jelas memecah belah masyarakat di Timur Tengah, di Irak, di Mesir, di Suriah. Karena isu itu Islam anti-Islam. Kita luculah, terus terang saja kalau pasangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin disebut anti-Islam. Luculah, masa Kiai Ma'ruf Amin anti-Islam, ujar Akhil. Ketua DPR Bambang Susatyo berharap Ramadan menjadi ajang menciptakan kedamaian. Dia menghimbau elit politik di masing-masing kubu capres-cawapres menghentikan kegaduhan. Dia berharap Ramadan menjadi momentum untuk memulihkan hubungan pasca Pilpres 2019. Bamsud mendorong tidak ada lagi ujaran kebencian. Pemulihan hubungan baik itu hendaknya diawali dengan kesadaran bersama untuk berhenti menyemburkan ujaran kebencian, berhenti saling tuduh, berhenti saling ancam, dan tidak lagi membuat pernyataan provokatif, sebut politikus Golkar itu. Bamsud pun mencontohkan sejumlah kegaduhan yang dinilai membuat masyarakat tidak nyaman. Menurut dia, baik kubu Joko Widodo Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sama-sama menggulirkan isu terhadap KPU. Kebisingan itu disemburkan oleh dua kubu yang paling berkepentingan dengan hasil perhitungan suara pemilihan presiden oleh KPU. Isu tentang kecurangan terus dihembuskan kedua kubu, ujar Bamsud. Komisi Pemilihan Umum pada waktu itu juga telah menyelesaikan rekapitulasi Pilpres 2019 di 34 provinsi. Pasangan Ma'ruf Amin dan Joko Widodo mengungguli perolehan suara dari pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jokowi Ma'ruf memperoleh 85 juta suara atau 55,5%, sedangkan perolehan suara Prabowo Sandi sebanyak 68 juta atau sekitar 44%. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16,9 juta atau 11%. Jika dibandingkan dengan Pilpres 2014,
selisih suara antara Jokowi dan Prabowo mengalami kenaikan. Pada Pilpres 2014, Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kala unggul dari Prabowo yang didampingi Hatta Rajasa dengan selisih 8 juta suara. Berikut perbandingan suara perolehan Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 di 34 provinsi. Di Aceh, jumlah suara sah di Pilpres 2019 mengalami peningkatan sebanyak 800.000 orang bila dibandingkan dengan Pilpres 2014. Di Pilpres 2019, perolehan suara Jokowi turun sebesar 500.000 suara, sedangkan perolehan suara Prabowo meningkat sebanyak 1,3 juta suara. Selisih kemenangan Prabowo di Aceh meningkat 175.000 menjadi 1.900.000 suara. Prabowo mengulang kemenangannya di Aceh pada Pilpres 2019. Di Sumatera Utara, suara sah di Sumatera pada Pilpres 2019 meningkat sebanyak 1.197.000 suara bila dibandingkan dengan Pilpres 2014. Jokowi kembali menang di Sumatera Utara pada Pilpres 2019. Suara kedua capres meningkat di Pilpres 2019. Suara Jokowi meningkat 3.494.000 menjadi 3.936.000 suara, sedangkan suara Prabowo Subianto meningkat dari 2.800.000 suara menjadi 3.500.000 suara. Sumatera Barat, jumlah suara sah di Sumatera Barat pada Pilpres 2019 mengalami peningkatan sebanyak 559.000 suara bila dibandingkan dengan Pilpres 2014. Riau, total suara sah di Sumatera Utara pada Pilpres 2019 meningkat sebanyak 531.000 suara bila dibandingkan dengan Pilpres 2014. Di Jambi, suara sah di Jambi pada Pilpres 2019 mengalami penurunan sebanyak 293.000 suara bila dibandingkan dengan Pilpres 2014. Sumatera Selatan, jumlah suara sah di Sumatera Selatan pada Pilpres 2019 meningkat sebesar 661.000. Di Bengkulu, jumlah suara sah di Bengkulu pada Pilpres 2019 meningkat sebanyak 212.000 suara. Di Lampung, jumlah suara sah di Lampung meningkat pada Pilpres 2019 sebesar 475.000 suara bila dibandingkan Pilpres 2014. Di Bangka Belitung, Jokowi mengulang kemenangan pada Pilpres 2014. Perolehan suara Jokowi naik 412.000 menjadi 495.000 suara. Di Kepulauan Riau, total suara sah di Kepulauan Riau pada Pilpres 2019 meningkat sebesar 191.000 bila dibandingkan dengan Pilpres 2014. Calon Presiden nomor urut 1 Joko Widodo menyatakan isu Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi penyebab dirinya kalah di Kabupaten Bogor saat Pilpres 2014 lalu. Hal itu disampaikan dalam acara pelantikan relawan Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019 yang diselenggarakan di kawasan Sentul, Jawa Barat pada Selasa 27 November. Menurut dia, isu tersebut harus diklarifikasi oleh para relawan bahwa dirinya bukan bagian dari PKI selama masa kampanye Pilpres 2019. Kenapa sih di 2014 saya kalah di Kabupaten Bogor? Ada apa? Karena isu-isu. Yang pertama ini sampai sekarang masih. Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat mengenai isu PKI, ujar Presiden Joko Widodo. Jokowi juga menuturkan banyak pihak yang menudingnya sebagai bagian dari PKI. Tudingan itu tidak tepat, kata Jokowi, karena PKI dibubarkan pada tahun 1965-1966 atau saat usianya masih 4 tahun. Isu itu isu ngawur. Umur saya baru 4 tahun. Apa ada PKI balita? Ujarnya disambut riuh tepuk tangan relawan.
Dalam kesempatan itu, Jokowi sempat memperlihatkan foto hasil editan orang tak dikenal yang memperlihatkan berada di dekat Ketua Umum PKI DN Aidit yang saat berpidato di hadapan kader PKI pada tahun 1955.